Pernahkah kita membayangkan bahwa sepiring nasi hangat dan lauk daging yang biasa kita konsumsi adalah kemewahan yang jarang tersentuh bagi jutaan orang lain? Di tengah melambungnya harga pangan, jurang ketimpangan gizi makin melebar. Bagi saudara-saudara kita yang jarang mengkonsumsi daging, ini adalah impian yang jarang terwujud. Disinilah Idul Adha hadir bukan hanya sekedar ritual, melainkan jembatan kemanusiaan. Lewat ibadah kurban, Islam meruntuhkan sekat sosial tersebut. Dilansir dari Valid News, menurut data OECD tahun 2024, konsumsi daging sapi di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 1,7 kg per kapita per tahun. Hal ini jauh di bawah rata-rata negara OECD lainnya yang mencapai 13,4 kg per kapita per tahun. Selanjutnya, dalam laporan Outlook Komoditas Daging Sapi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan hanya mengonsumsi daging sapi pada momen tertentu, seperti hari raya keagamaan atau hajatan. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih besar memiliki akses untuk mengonsumsi daging sapi pada aktivitas sehari-hari. Dompet Duafa juga menjelaskan bahwa distribusi daging sapi kurban di wilayah pelosok dan 3T masih sangat terbatas. Menurut Dompet Duafa, di beberapa daerah mengalami defisit daging kurban. Di Pulau Jawa, hal tersebut dipengaruhi karena tingginya tingkat kemiskinan. Sedangkan di luar Pulau Jawa, hal tersebut dipengaruhi karena kondisi geografisnya yang cenderung terisolasi dan juga sulit dijangkau. Andriko Nako Susanto menyampaikan bahwa rendahnya konsumsi daging sapi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah harga daging sapi yang relatif tinggi sehingga masyarakat menganggap bahwa daging sapi adalah salah satu bahan pangan yang mewah. Selain itu, produksi daging sapi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan nasional juga membuat Indonesia bergantung pada impor negara seperti negara Australia, India, Amerika Serikat, dan juga negara Selandia Baru. Kondisi tersebut turut menyebabkan harga daging sapi yang terus meningkat pada beberapa tahun terakhir. Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap konsumsi daging dan pemerataan distribusi hewan pangan di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Terdapat kesenjangan ekonomi hingga keterbatasan akses. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallaha 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani awal muhtar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Hajj menerangkan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk beribadah kurban dengan menyebutkan namanya. Lalu apabila hewan kurban itu telah merebah, telah mati, maka kalian ambillah sebagian dagingnya dan sebagian kalian sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam surat Al-Imran ayat 92, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dalam surat Al-Imran ayat 92 menerangkan bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalam hal ini, dalam bersedekah, kita harus tanpa pamrih dalam menginfakkan apa yang kita punya, apa yang kita cintai, untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Ayat-ayat tersebut tadi menunjukkan bahwa ibadah kurban mengandung tanggung jawab sosial, bahwa untuk mensejahterakan umat bersama. Hakikatnya, Islam hadir dalam kehidupan kita sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyejuk, sebagai pengayom seluruh masyarakat, dan sebagai pensejahteraan hidup masyarakat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat mengakses pangan yang bergizi dan layak konsumsi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muriza Saifullah pada tahun 2024, distribusi daging kurban berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat miskin, serta membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Hal sederhana seperti pembagian daging kurban dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Anak-anak dapat menyantap makanan bergizi dan keluarga kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kurban memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita tidak perlu memiliki banyak untuk bisa berkontribusi.
Langkah sederhana seperti ikut mendistribusikan daging hingga penggalangan donasi dan menyebarkan edukasi mengenai pemerataan pangan merupakan bentuk kepedulian sosial yang nyata. Selain itu, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai ruang kampanye agar semangat berbagi tidak hanya berhenti pada acara seremonial tahunan saja, tetapi juga dapat mendorong kesadaran masyarakat. Karena terkadang perubahan tidak langsung dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari kepedulian yang kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Anak-anak dapat menyantap makanan bergizi dan keluarga kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kurban memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kurban menjadi pengingat bahwa kesejahteraan sosial dapat diraih dengan hal yang sederhana, yaitu dengan saling membantu, tolong-menolong, dan memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dari kurban, tumbuh kepedulian. Dari kepedulian, tumbuh kesejahteraan.